libur di daerah taman-taman bersama keluarga dari Cilacap. Masya Allah. yang ada itu di daerah mana ya? Keluarga Bapak Joko, Masya Allah. Daerah hijau. Dan juga Mbak Kalau di Yunis. Mekah panas, apalagi di Madinah, Masya Allah. Ya, jalan-jalan muter-muter keliling Mekah. Cuman kalau dia orang siapa yang sanggup bersabar menghadapi situasi dan kehidupan di tanah suci, saya akan menjadi syafaat khusus bagi mereka-mereka. Amin. Ya, kalau kita sanggupin ya, insya Allah. Karena memang sepanas itu kalau musim panas. Tapi kalau di Madinah, saya ingat dulu pernah sampai 53 derajat Madinah. Jadi mataharinya terik, udaranya panas. Jadi mau berteduh juga percuma. Cuman terhindar dari dari matahari. Hotel haji nih. Jadi jamaah-jamaah haji yang 15 sampai 20 tahun di sini. Tidur sehari Nah, ngantuk. kebetulan teman saya sudah masuk di area sini. Oh, daerah sini. Tidur terus. Yang mana, Mas? Yang penting merem. Sebelah kiri ya, Mas? Masih di sana. Masih ada Mana Mbak Yunis? itu di bawah bukit yang itu. Masya Allah, nemanin Umi nih. Kok enggak darah nih? Nanti iya aku Di sini kesana bukitnya juga nggak ada sampai pohon ya? merem Iya. perampok. Cuman Orang harba diri aku. jadi nanti mesin Oh, nyadar ya? dia menghijau itu panas dia Mari. Semoga sering kesini ya. Nanti dijatah itu es krim setengah M ya? Apa kopi setengah M? Mbak? Karena semuanya Ayo, teman-teman di Cilacap pada dasar Imroh. sama ya salah satu yang bikin penghasilan saya tinggi juga karena banyaknya dana haji dan umroh. Menyumbang berdakwah. Jadi 10 tahun berdakwah di kota Mekah itu Nabi nggak punya tidak dapat hasil yang begitu signifikan ya. Karena yang Islam masih dikit, terus kemudian sering mendapat penyiksaan. Ya namanya orang hijrah itu karena punya titik jenuh. Iya. Nah, jenuhnya ya karena ya balik lagi karena kurang berhasil kah atau misalkan karena sudah banyak berbuat salah kalau di kita ya. Jadi hijrah itu ya berpindah artinya. Entah itu berpindah dari satu kampung ke kampung yang lain, entah dari satu lingkungan ke lingkungan yang lain supaya mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Jadi ketika Nabi SAW hijrah, orang udah tahu Nabi mau berpindah. Sudah tahu Nabi mau berpindah. Jadi jalur utama ke Madinah itu diblokir. Nah, sehingga Jabal Sur ini jadi salah satu jalur alternatif sebenarnya. Nah, harusnya memang nggak lewat sini. Nah, cuman akhirnya Nabi SAW lari ke sini, terus kemudian naik Jabal Sur, terus sama Sayyidina Abu Bakar berdua, dan kemudian di riwayat bilang bahwa Nabi SAW di sini itu 3 hari 3 malam. Nah, kenapa waktu itu Nabi SAW posisi di dalam rumah sudah diketahui mau berangkat hijrah dan dikepung sama orang Quraisy pada saat itu, tapi kenapa nggak langsung disergap? Karena salah satu kebiasaan orang Quraisy tidak boleh membunuh orang yang masih di dalam rumah. Nah, itu adat orang Arab dulu. Nah, jadi Nabi SAW akhirnya Allah turunkan wahyu ya surah Yasin ayat ke-9. Setelahnya Nabi SAW berhasil kabur ya lewat kerumunan orang Quraisy, sehingga Nabi SAW datang ke sini, dan kemudian akhirnya setelah 3 hari 3 malam Nabi melanjutkan perjalanan ke kota Madinah dengan Sayyidina Abu Bakar. Terus kemudian di sana langsung disambut oleh orang-orang Madinah. Kenapa langsung disambut oleh orang-orang Madinah? Karena sebelum Nabi pada saat itu hijrah, yang dikirim ke sana itu ada seorang sahabat namanya Mus'ab bin Umair, yang akhirnya dari situ jadi wasilah Islamnya orang Madinah. Nah, makanya Nabi SAW langsung disambut di situ. Nah, sebelum Nabi ke sini, Nabi itu hijrahnya ke Taif dulu. Nah, cuman di Taif balik lagi tidak disambut dengan baik sama oleh orang-orang Taif pada saat itu. Nah, akhirnya Allah kasih petunjuk untuk berangkat ke kota Madinah bersama Sayyidina Abu Bakar, dan kemudian nanti di sana Nabi singgah ke daerah kampung namanya Kampung Kuba yang sekarang jadi Masjid Kuba. Jadi dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis 4 hari, dan setelahnya baru lanjut ke kota Madinah pada saat itu. Nah, jadi inilah dia Jabal Sur, tempat Nabi SAW hijrah, dan guanya juga namanya Gua Sur. Nah, yang satu lagi namanya Jabal Nur, guanya Gua Hiro. Oh, Gua Hiro. Ya, Gua Hiro. Jadi di sini tempatnya
ya. Dan kemudian Nabi ketika hijrah itu menyewa 2 orang. Satu namanya Uraikid, satu lagi namanya Furaihah. Nah, Uraikid ini dia ditugaskan Nabi SAW pada saat itu untuk apa? Untuk menunjukkan jalan, karena beliau ini pemandu jalan. Dan kemudian menyewa Furaihah yang kebetulan pengembala kambing untuk menghapus jejak kaki Nabi dengan jejak kaki-kaki kambing pada saat itu. Nah, setelahnya Nabi SAW bersembunyi dan kemudian Allah turunkan beberapa ayat di situ, ya ayat untuk menenangkan hati. Nah, jadi di mana setelah ayat itu turun, Sayyidina Abu Bakar pun ikut tenang sampai akhir hayatnya. Sayyidina Abu Bakar tidak pernah lagi merasakan sedih. Kenapa? Karena buah dari hijrah. Jadi hijrah itu ya karakter kita dari yang kurang baik jadi lebih baik, ya. Nah, apa yang kurang baik? Silaturahminya kah, ya? Atau misalkan lisan kita kah yang kurang dijaga? Atau misalkan kita kah yang kurang dermawan? Atau pendapatan kita kah ada dari sumber yang kurang baik? Nah, itu semuanya adalah perjalanan hijrah merubah kita yang kurang baik jadi lebih baik. Nah, umroh tujuannya itu, ya. Misalnya yang sebelumnya kurang belajar, ya, jadi belajar terus, ya kan. Nah, bacaannya sebelumnya komik, nah ternyata udah diganti ke bacaan yang lebih bagus. Jadi itu proses untuk menjadi lebih baik. Termasuk misal nilai di sekolahnya kurang, nah akhirnya dia belajar lebih bagus supaya dapat ranking. Nah, itu namanya hijrah. Itu hijrah semua namanya. Gimana? Oke, mau turun apa? Foto doang gunungnya. Enggak, perwakilan aja. Masya Allah, tabarakallah, sahabat Umi Muhammad. Jadi ini Umi sekarang berada di resto, ya. Ini resto Hotel Raihana, ya, Raihana. Ini saya perlihatkan untuk saudariku semua, ya. Jadi yang kepengen lihat untuk fasilitas Hotel Raihana seperti ini restonya, ya. Masya Allah, tabarakallah. Ini untuk makanan pemanis, ya. Itu buah-buahan. Dan ini pemanis, ya. Terus ini ada salad, Masya Allah, tabarakallah. Ini mumpung belum pada datang, ya, orang-orang. Ini Masya Allah kursinya luas banget dari sana ke sini. Oh, di sini ada sup juga, ya. Ada sop, sayuran. Sini. Terus di sini untuk makanannya, ya. Ini makan malam. Sahabat, ini nasi, terus ini ayam, Masya Allah, chicken. Terus ini nasi juga, nasi Arab, ya. Dan ini ikan kembung, sahabatku tuh. Terus ini daging sama krem. Dan ini Masya Allah sayur, kol sama bunga kol. Dan ini sambusak, ya. Sambal tuh. Terus ini kerupuk. Dan ini namanya Ali, ya. Ali. Ini roti sama susu gitu. Jadi seperti pemanis juga, sahabat, ya. Nah, di sini ada roti-roti. Terus ini untuk apa namanya? Minumannya, ya. Tuh. Ini di sini juga kalau untuk kopi, ya. Di sini tempat kopinya. Dan Masya Allah, tabarakallah, ini view-nya tempat resto untuk makannya, ya. Tempat duduknya tuh bagus banget, ya, sahabat tuh. Sini. Nah, di sini juga terdapat view langsung ke Masjidil Haram, sahabat Umi Muhammad. Tuh. Kita makan di situ. Ini belum pada datang, ya, masih pada waktu sholat Isya. Baru saja selesai sholat Isya. Lihat, Masya Allah. Tuh, ini langsung, ya. Tuh ke Masjidil Haram. Ih, keren banget tahu, ya Allah, Masya Allah. Nah, Masya Allah, tabarakallah. Semoga
Semoga untuk sahabat Umi Muhammad segera ya bisa kesini ya, dan difasilitasi insya Allah hotel berbintang 5 yang ada di Zamzam Tower seperti Umi sekarang ini ya. Ini untuk pintu King Abdul Aziz ya. Tuh, pintu King Abdul Aziz. Bagus banget, Masya Allah. Bagus banget ya sahabatnya. Disolawatin ya sahabat Umi Muhammad supaya sahabati secepatnya bisa datang ke sini. Masya Allah, tabarakallah. Ini karena belum ada yang datang ya, jadi masih sepi. Ini kita makan di sini. Makanya ikan. Makanya ikan. Ini bos aku. Apa namanya? Bos kita udah ke Madinah. Jadi ini bos yang kedua. Setelah umroh sama Sahi, rencana kita belanja nanti Mbak. Gimana sama Mbak? Dia aja Bu, dia suka berendam. Ayo jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur pada Allah dan ucapan alhamdulillahirrabbilalamin. Berselawat kepada Nabi Muhammad dan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Gimana kabarnya sahabat Umi Muhammad dimanapun Anda berada? Semoga selalu dijaga oleh Allah dan dilindungi oleh Allah. Alhamdulillah sahabat Umi Muhammad, di kesempatan malam ini Umi nge-review ya untuk Hotel Raihana ya. Raihana atau Hotel Rotana, Masya Allah tabarakallah. Dikarenakan Umi nginap di sini dikarenakan dipersilahkan dari bos ya, Masya Allah tabarakallah. Beliau salah satu dari owner travel ya. Karena Masya Allah tahu sendiri kan kalau bos itu jadi bebas lah mau nginep berapa hari ya gitu, 1 hari atau 2 hari ya gitu, jadi bebas. Dan ini fasilitas yang saya inapin ini di Hotel Rotana ya, yaitu di Zamzam Tower, di Zamzam Tower bintang 5 ya sahabati. Dan kebetulan ini jadi ibu owner ini, beliau ini sudah keluar dari hotel dari tadi pagi ya. Jadi beliau cuma nginap 1 malam sahabatku, cuma nginap 1 malam. Terus ketambahan di sini ada Mbak Yuni ya. Mbak Yuni ini di kamar sendirian. Terus beliau bilang katanya, udah saudara, sampean suruh tidur di sini aja, nemenin sampean kayak gitu. Terus ketambahan Umi kan bantu-bantu juga untuk jemaah ya. Jadi alhamdulillah bisa membantulah, saling membantu gitu sahabati. Karena ini fasilitas umroh privat ya sahabatku. Nah, di sini Mbak Yuni sendirian, terus aku disuruh nginep di sini. Dan tentunya daripada saya kosong gak ada vlog, saya perlihatkan untuk kamar yang Umi inapin ya.
Ini saya balikan kamera. Jadi ini pintu masuk ya sahabatku. Ini mohon maaf berantakan karena aku juga nggak sempet nginep di sini, cuma dari kemarin ya. Dari kemarin Umi di sini tapi nggak tidur, cuma tidur tadi asar ya. Ini dari pintu utama sini ya. Sini. Terus di sini langsung untuk bednya ya. Ini yang untuk pasangan ya, suami istri, masya Allah tabarakallah. Mohon maaf sahabatku berantakan karena kita itu cuma tidur sebentar. Terus di sini ada ininya tempat kopi ya. Ini berantakan banget. Mohon maaf tempat kopi. Terus untuk view-nya ya, ini tempat sholat. Di sini kita sholat. View-nya ini kalau yang di sini ya, kalau yang di sini nggak terlihat sih, cuma pojok jendela. Kelihatan dinding ke dinding gitu sahabatku. Tuh, nih kayak gini ya. Ini pojok jendela ya sahabatku tuh seperti ini untuk kamarnya ya. Di sini juga ada tempat duduk. Beda lagi sama yang jemaah yang sekarang ini, masya Allah untuk bapak bosnya ya yang nginap di fasilitas kamarnya yang nomor 1 yang view-nya itu view Ka'bah sahabatku. Bagus banget. Ini saya terusin untuk lemari ya, ada setrikaan juga tuh. Ada setrikaan. Terus di sini kulkas ya sahabati. Tuh. Kulkas. Ini ranjangnya ya. Dan di sini kaca, terus ada kursi juga di situ. Terus toilet. Toiletnya besar. Masya Allah. Jadi sahabat Umi Muhammad, ini masya Allah tabarakallah untuk bapak bos ya, yang beliau ini umroh bersama keluarga ya, umroh privat, masya Allah. Beliau ibu mertua, ibunya sendiri, semuanya ya gitu. Terus masya Allah, jadi 3 keluarga gitu, 3 keluarga belum anak-anak, masya Allah tabarakallah. Itu di kamar yang kamarnya connecting ya, connecting dan view-nya view Ka'bah. Pokoknya bagus banget, keren banget. Dan ini semalamnya mungkin sampai mencapai puluhan juta ya sahabati. Jadi bukan yang murah-murah. Ini udah bintang 5 banget dan keren banget, masya Allah tabarakallah. Saya sempat lihat ya di kamarnya waktu kemarin itu saat jenguk ibu ya, ibu yang udah lansia, karena beliau butuh pendamping kayak gitu. Jadi di sini alhamdulillah Umi bisa ikut membantunya ya, alhamdulillah dengan senang hati Umi bisa membantu untuk keluarga yang sekarang ini ya, masya Allah tabarakallah. Dan tentunya ini fasilitas yang sekarang yang biasa-biasa kayak gitu sahabatku, bukan yang bintang 1-nya ya, yang bintang 1 kayak gitu, tapi ini yang biasalah umum kayak gitu. Tapi ya ini udah termasuk kan hotel berbintang 5 kalau hotel di Zamzam Tower ini ya. Jadi tadi juga saya perlihatkan juga ya untuk di restonya dan juga saat jalan-jalan ya. Jadi ini video itu terpotong-potong ya gitu, sedikit-sedikit saya ambilnya gitu. Karena di hari ini, malam ini, Umi ini ada kedatangan ibu saya ya. Jadi mau tidak mau saya harus pulang kayak gitu. Tadinya sih disuruh nginep di sini, terus belum ngantar belanja untuk ibu bos juga ya. Tetapi ya udahlah, saya nggak bisa gitu karena ibu saya ini mau pulang kayak gitu, kedatangan dari Indonesia. Jadi aku harus insya Allah jemput ke airport sahabatku. Jadi ya sayang juga sih, hotel sebagus ini, kamar sebagus ini ya, cuma ditempatin sama bos ini, ibu owner ya, sama ibu owner cuma 1 malam sahabatku. Jadi beliau ini tidur di sini cuma 1 malam aja. Terus katanya udah Mbak Lulu di sini aja nggak apa-apa ya gitu. Ya aku juga nggak bisa gitu karena kedatangan ibu aku untuk besok. Tapi sempet sih Umi tidur di sini dari asar ya.
asar sampai ke isya, alhamdulillah. Dan juga dari semalam juga Umi udah bolak-balik di sini nemenin jemaah gitu. Terus city tour juga bareng untuk happy lah bersama jemaah untuk keluarga Bapak Bos dan Ibu Bos. Masya Allah, tabarakallah. Baik sahabat Umi Muhammad, semoga video ini terinspirasi ya untuk saudariku semua yang kepengen ngajak untuk kedua orang tuanya ya, untuk bisa menikmati keindahan di kedua tanah suci dengan view hotel terindah dan nomor 1 bintang 5 ya di Zamzam Tower. Semoga siapapun yang berkehendak untuk bisa sampai kedua tanah suci, semoga Allah kabulkan dan Allah limpahkan rezekinya insya Allah dari manapun arah. Semoga sahabati secepatnya dipanggil menjadi untuk ibadah umrah dan juga haji, sahabatku. Baik, Umi pamit undur diri ya. Di sini Umi apabila ada salah kata atau tutur kata yang tidak terkenan, Umi mohon dimaafkan sebanyak-banyaknya. Nas'alallahu lana wa lakum al-afiyah. Assalamualaikum. Syufakum bekhair. Sehat-sehat ya sahabati.